terlebih dahulu. Oke, tolong Boleh. jawab cakep, tapi cakepnya kepada pantunnya bukan kepada orangnya ya. Gawe itu. Siap. Oke. Si Sipa membeli daun salam. Cakep. Cakep. Pulangnya membeli ikan dan duku. Cakep. Cakep. Barang siapa yang tidak menjawab salam, saya doakan buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya hormati Ibu Aksani Takwin, SPD Mkom, serta teman-teman sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini dalam acara webinar transformasi digital UMKM dan analisis data layanan bengkel secara online. Baiklah, perkenalkan saya di sini Ataila Pasayuro sebagai host atau moderator dan teman saya di sini Dimas Ardana sebagai presenter atau pembaca materi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada saudara Dimas saya persilahkan. Oke, kita mulai saja ya untuk presentasinya. Bentar ya, saya share dulu. Share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Aksani Takwin selaku dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardana dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Transformasi Digital UMKM dan Analisis Data Layanan Bengkel secara online pada Bengkel Baut Cecep. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengolahan data yang masih dilakukan secara manual dan bertujuan memberikan solusi berupa sistem informasi yang dapat membantu operasional bengkel menjadi lebih efektif dan efisien. Bentar ya, ada yang masuk sepertinya. Oke, kita lanjut aja. Oke, untuk latar belakang, saat ini perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Hampir seluruh sektor usaha mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis mereka. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan cara tradisional dalam mengolah usahanya. Salah satunya adalah Bengkel Baut Cecep ini. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, seluruh transaksi dan pencatatan masih menggunakan nota kertas. Sekilas cara tersebut memang terlihat sederhana dan mudah dilakukan. Akan tetapi, ketika jumlah pelanggan semakin banyak, proses pencatatan manual mulai menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, ketika owner ingin mencari riwayat transaksi nih, pelanggan tertentu, admin terus membuka arsip satu persatu. Nah, selain memakan waktu dan juga berisiko hilang, rusak, atau tidak terbaca. Akibatnya, informasi yang sebenarnya penting untuk berkembang, usaha tidak dapat memanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu menyimpan pengolahan dan menganalisis data secara lebih baik sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Bentar, ada orang masuk. Ada suara kah? Ada ya? Halo, ada suara?
Aduh. Lanjut. Ada ya. Oke, kita lanjut ke profil usaha. Nah, Bengkel Bawah Cecep ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan peralatan berbasis besi. Produksi yang dihasilkan antara lain itu baut angkur, klem, linggis, dan cakar dan kunci behel. Nah, pelanggan datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemesanan secara aktivitas usaha, mulai dari pencatatan pelanggan, pemesanan, hingga pembayaran masih dilakukan secara tradisional. Karena itu, Bengkel Cecep ini menjadi objek yang tepat untuk penerapan transportasi digital dalam penelitian ini. Oke, ini sistem yang berjalan di Bengkel Bawah Cecep. Prosesnya dimulai dari ketika pelanggan datang dan menyampaikan pesanan ke admin. Setelah itu, admin mencatat pesanan dan meneruskan kepada mekanik. Mekanik melakukan pemeriksaan kebutuhan pekerjaan dan menentukan estimasi harga. Kemudian, pelanggan melakukan konfirmasi dan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, mekanik mulai mengerjakan pesanan tersebut. Nah, hasil pekerjaan kemudian diperiksa oleh owner sebelum akhirnya dikerahkan kepada pelanggan. Nah, jika diperhatikan seluruh proses tersebut sebenarnya sudah memiliki alur yang jelas. Namun, kendala utamanya terletak pada media pencatatan yang masih menggunakan nota kertas sehingga pengolahan data menjadi kurang optimal. Oke. Dari sistem yang berjalan tersebut ditemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Kedua, pencarian data transaksi lama, kebutuhan waktu yang cukup lama karena harus membuka arsip satu persatu. Ketiga, resiko kehilangan data yang sangat tinggi karena nota mudah rusak maupun hilang. Nah, permasalahan berikutnya adalah proses pembuatan laporan yang masih dilakukan secara tradisional sehingga rawan terjadinya kesalahan perhitungan. Selain itu, owner juga tidak memiliki informasi mengenai layanan yang banyak digunakan pelanggan. Padahal informasi tersebut sangat penting untuk menentukan bisnis di masa mendatang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem yang mampu mengatasi seluruh kendala yang ada. Oke, kita lanjut. Ini adalah sistem yang diusulkan dari kami, yaitu sebagai solusi kami mengusulkan sistem informasi layanan bengkel berbasis digital. Pada sistem ini, admin harus login terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem. Setelah berhasil login, admin dapat mengolah data pelanggan, data layanan, data transaksi, dan data pembayaran. Semua data akan tersimpan dalam database sehingga lebih aman dan mudah dicari. Selain itu, mampu menghasilkan laporan secara otomatis. Tidak hanya itu, sistem melakukan analisis dan transaksi untuk mengetahui layanan yang paling diminati pelanggan. Nah, dengan demikian, owner memperoleh informasi yang lebih akurat dalam mengambil keputusan bisnis. Oke. Untuk keunggulan sistem baru dibandingkan sistem yang lama, yaitu sistem yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, data tersimpan secara terpusat di database sehingga lebih aman. Kedua, proses pencatatan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia. Ketiga, laporan dapat dibuat secara otomatis tanpa harus menghitung secara manual. Dan yang paling penting yaitu sistem yang menghasilkan informasi mengenai layanan terlaris yang dapat digunakan sebagai evolusi bisnis. Oke, kita lanjut ke konteks diagram kami.
Ini adalah konteks diagram model sistem penggambaran interaksi antara entitas eksternal yang ada dua entitas, yaitu admin sama owner. Oke, pada konteks diagram ini terlihat bahwa terdapat dua entitas utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin sama owner yang tadi. Admin bertugas memasukkan seluruh data operasional ke dalam sistem, mulai dari data pelanggan, layanan, transaksi, hingga pembayaran. Selanjutnya, data tersebut diproses oleh sistem. Nah, hasil pengolahan data kemudian disajikan kepada owner dalam bentuk laporan dan informasi analisis. Dengan kata lain, sistem berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menghubungkan admin dengan owner. PPT kelihatan enggak PPT-nya? Apa tidak ya? Halo? Halo, Kelihatan ya? PPT-nya kelihatan enggak? gimana? Gimana ya? Aman ya? Oke. Kita lanjut aja. Oke, ini untuk data flow DFD level 0 yang data mengalir dalam sistem ya. Pada diagram ini dilihat bahwa admin memasukkan data pelanggan, layanan, transaksi, dan pembayaran. Seluruh data tersebut disimpan ke dalam database sesuai dengan data storage masing-masing. Nah, kemudian sistem melakukan proses pengolahan data untuk menghasilkan berbagai laporan dan analisis. Nah, dari hasil tersebut, owner dapat mengetahui kondisi usaha secara jelas dan terukur. Ini untuk ya. Ada orang masuk ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk entity relationship diagram atau ERD. ERD ini untuk menggambarkan struktur database yang akan digunakan oleh sistem. Dalam penelitian ini terdapat 8 entitas utama, yaitu pelanggan, ada detail pesanan, layanan, pesanan, pembayaran, pengerjaan, admin, dan laporan. Nah, masing-masing entitas memiliki hubungan yang saling terkait. Dengan adanya relasi tersebut, data dapat tersimpan secara terstruktur dan menghindari duplikasi data dalam database. Oke, ini kita selanjutnya. Ini adalah perancangan tampilan kami di website ya, sistem website kami. Yang pertama ada perancangan tampilan login dan dashboard. Ini untuk perancangan halaman login berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem, dan pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid agar dapat menggunakan seluruh fitur tersedia. Nah, untuk fitur utama ya autentikasi pengguna, validasi username dan password, dan keamanan akses sistem. Oke, yang untuk kedua yaitu tampilan dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang setelah penggunaan berhasil login, halaman ini menampilkan informasi penting yang dibutuhkan pengguna secara cepat dan ringkas, dan informasi dashboard. Dan informasi dashboard ada jumlah pelanggan, jumlah layanan, jumlah transaksi, dan ringkasan aktivitas sistem. Oke, kita lanjut. Ini untuk tampilan ketiga dan keempat, yaitu tampilan data pelanggan dan tampilan layanan. Nah, di
tampilan halaman data pelanggan digunakan untuk